Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif dalam tulisan ilmiah. Adapun anggota dari kelompok 7 antara lain Noni Adlina Yomi, Syaida Nuri Sabilah, Ali Syafa'ah, dan juga Yohanes Sanggito. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara singkat. Hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku tepat. Penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah diukur dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan sisi pembaca. Dari sisi penulis, kalimat dikatakan efektif jika kalimat yang digunakan dapat mengakomodasi gagasan keilmuan penulis secara tepat dan akurat. Sedangkan dari sisi pembaca, pesan kalimat ditafsirkan sama persis dengan yang dimaksudkan penulisnya. Oleh sebab itu, jika pembaca masih mengalami kebingungan dan kesulitan yang mengakibatkan salah menafsirkan pesan kalimat, maka kalimat tersebut belum dapat dikategorikan efektif. Kemudian di sini terdapat ada 4 ciri kalimat efektif dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada grammatical atau kebenaran kalimat, yang dimana mengartikan bahwa penyusunan mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu logis, yang mana suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi atau proporsi kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Dan yang ketiga itu bersifat efisien. Kalimat efisien atau hemat adalah kalimat yang padat, bukan padat kata. Padat isi bukan padat kata. Artinya kalimat itu hanya menggunakan kata sedikit mungkin, tapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Dan yang keempat itu jelas, dengan bertujuan menyusun kalimat untuk menyampaikan informasi atau proposisi kepada orang lain. Kalimat yang proposisinya dapat mudah dipahami, itulah dinamakan kalimat jelas. Salah satu kemampuan dalam menyusun kalimat efektif adalah dapat memilih kata-kata dengan tepat, karena kata adalah unsur pembentuk kalimat sebagai alat pengungkapan dan penerima gagasan. Penulisan karya ilmiah juga dapat mempertimbangkan pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan gagasan yang ingin dituangkan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Ada 4 arahan yang dapat digunakan sebagai tumpuan dalam memilih kata, yaitu yang pertama, apakah kata yang digunakan sudah mencerminkan gagasan yang diwakilinya? Dan yang kedua, apakah kata yang digunakan sudah sesuai dengan konteks penggunaannya? Yang ketiga, apakah kata yang dipilih sudah sesuai dengan kelazimannya? Dan yang keempat, yang terakhir, apakah kata yang dipilih sudah digunakan secara konsisten? Yang selanjutnya yaitu ada sebab-sebab terjadinya ketidakefektifan kalimat. Yang pertama yaitu kontaminasi, yaitu merancukan 2 struktur benar, 1 struktur salah. Contoh, diperlebar dan dilebarkan, itu benar. Jika diperlebarkan, itu salah. Selanjutnya yaitu ada saling memukul dan pukul memukul, itu benar. Jika saling pukul memukul, itu salah. Yang kedua yaitu ada pleonasme, yaitu berlebihan atau tumpang tindih. Contohnya yaitu banyak siswa-siswa, karena siswa-siswa itu sudah menunjukkan jamak. Para hadirin, seharusnya hadirin karena sudah jamak, tidak perlu para. Yang ketiga yaitu agar supaya, agar bersinonim dengan supaya. Disebabkan karena, itu salah karena sebab bersinonim dengan karena. Yang ketiga yaitu adanya kata depan yang tidak perlu. Contohnya yaitu perkembangan daripada teknologi informasi sangat pesat. Seharusnya kata daripada dihilangkan.
Yang keempat yaitu ada kesalahan pembentukan kata. Contohnya yaitu sejarawan seharusnya ahli sejarah dan ilmiawan seharusnya ilmuwan. Yang kelima yaitu tidak memiliki subjek. Contohnya buah mangga mengandung vitamin C. Itu benar karena buah mangga sebagai subjek mengandung sebagai predikat dan vitamin C sebagai objek. Yang selanjutnya yaitu ada di dalam buah mangga mengandung vitamin C. Itu salah karena di dalam buah mangga itu merupakan keterangan, mengandung merupakan predikat dan vitamin C merupakan objek. Dan yang terakhir ada salah nalar. Contohnya yaitu adik mengajak temannya naik ke atas. Pada umumnya naik itu selalu ke atas. Manfaat kalimat efektif. Kalimat efektif sangat bermanfaat bagi penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Dengan kalimat efektif, sebuah karya tulis ilmiah menjadi mudah untuk dipahami oleh pembaca, serta menjadi komunikatif. Untuk menjadi komunikatif harus memenuhi kriteria logis, sistematis, dan lugas. Pentingnya kalimat efektif. Kalimat efektif sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah karena kalimat efektif memiliki kemampuan untuk melahirkan dan memicu kembali gagasan-gagasan pembaca yang identik dengan gagasan pengarang. Di samping itu, kalimat efektif juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemonotonan sebuah tulisan atau karangan. Sebuah karya tulis ilmiah tidak bermutu jika para pembaca tidak mengetahui isi dari karya tulis tersebut, sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.